Ada provokator yang mengarahkan kita untuk menyerang etnis Tionghoa. Bagaimana cara membantah mereka? Kenapa sih teman-teman kita yang merupakan keturunan Tionghoa itu seringkali menjadi sasaran kekerasan di saat Indonesia sedang mengalami krisis? Ternyata ada 3 hal yang menjadi penyebab orang-orang keturunan Tionghoa itu seringkali menjadi sasaran kekerasan di saat Indonesia mengalami krisis. Dan gue udah siapkan 3 argumen untuk membantah hal-hal tersebut. Yang pertama, etnis Tionghoa di Indonesia itu sering dianggap sebagai bukan orang Indonesia asli. Padahal kalau kita telusurin sejarahnya, orang-orang Tionghoa itu udah ada di sini sejak abad ke-5 Masehi, bahkan sebelum orang-orang Eropa itu datang. Jadi kalau kita bisa menerima keberadaan Rafael Struik ataupun Thomas Haye yang merupakan keturunan Belanda sebagai bagian dari kita, harusnya juga kita bisa menerima orang-orang etnis Tionghoa sebagai bagian dari Indonesia juga. Apalagi nenek moyang mereka itu udah datang lebih dulu dibandingkan dengan nenek moyang yang merupakan keturunan-keturunan dari Belanda. Apalagi setelah ditelusuri, ada banyak catatan sejarah yang menyebutkan bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Artinya, nenek moyang atau peneluhur kita itu belum tentu berasal dari memang orang Indonesia asli. Yang kedua, yang menjadi penyebab kenapa etnis Tionghoa itu sering menjadi sasaran kekerasan adalah karena mereka dianggap sebagai etnis yang eksklusif. Eksklusif seperti punya klaster perumahan sendiri, sekolah dibuat khusus Tionghoa sendiri, ataupun bisnis-bisnis yang memang ada di kalangan mereka sendiri. Padahal, keeksklusifan itu bisa terjadi dikarenakan mereka sering jadi sasaran kekerasan di saat ada krisis yang terjadi di Indonesia. Contohnya pada hari ini, ada beberapa orang yang coba provokasi kita untuk menjarah tokoh-tokoh orang Tionghoa, padahal mereka itu bukan sumber masalah dan bukan sumber tuntutan masyarakat yang membuat masyarakat saat ini menjadi menderita. Penyebab yang ketiga yang membuat mereka sering menjadi sasaran oleh publik adalah karena orang-orang Tionghoa ini dianggap sebagai kelompok konglomerat. Padahal, seperti etnis lain, kelompok Tionghoa juga ada yang kaya dan ada yang miskin. Karena jumlah mereka jauh lebih sedikit, jadi kelihatannya mereka tuh banyak yang konglomerat. Padahal banyak juga dari mereka yang itu cuma pekerja biasa, profesional, dan lain-lain. Sebagai tambahan buat teman-teman, kenapa menurut gue kita harus melihat orang-orang keturunan Tionghoa itu merupakan bagian dari kita juga? Karena sama dengan keturunan Arab, orang-orang keturunan Tionghoa juga dulu berjuang buat kemerdekaan bangsa loh. Lo pernah dengar nggak nama Laksamana John Lee? Laksamana John Lee ini adalah orang keturunan Tionghoa yang membantu Indonesia itu memasok senjata sehingga waktu itu pahlawan-pahlawan kita bisa melawan Belanda dengan senjata tersebut. Lo pernah dengar nggak nama Lim Kun Hian? Dia adalah Partai Tionghoa Indonesia untuk mendukung nasionalisme Indonesia. Jadi bukan nasionalisme Tionghoa ataupun nasionalisme Cina, tapi dia mendukung nasionalisme Indonesia buat kemerdekaan negara kita. Jadi jelas sekali semua argumen yang bilang orang Tionghoa itu bukan orang Indonesia asli, mereka eksklusif, mereka konglomerat, itu semuanya terbantahkan, teman-teman. Dan harus teman-teman ingat, orang Tionghoa juga dulu berjuang buat kemerdekaan bangsa ini, dan itulah yang membuat mereka juga saat ini adalah bagian dari kita. Karena itu, teman-teman jangan terprovokasi dengan isu SARA. Hari ini kita harus sipil jaga sipil. Musuh kita bukan sesama masyarakat, bukan sesama sipil, bukan etnis tertentu. Jadi teman-teman, semoga demonstrasi kali ini semuanya aman. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk pakai produk gua, Florisman. Thank you.